Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Farhan Akbar dan di sebelah saya Putri, dan saya Elsa Melikayani, dan saya Dwi Yulianti, saya Firau Makiani, dan saya Farhan Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan yaitu mata kuliah evaluasi dan penilaian. Dalam proyek ini kami merancang sistem penilaian berbasis digital yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kami juga memanfaatkan Microsoft Excel dan platform digital lainnya untuk mempermudah proses penilaian serta analisis hasil belajar. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan sistem yang telah kami buat beserta cara penggunaannya. Langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh saudari kita. Padanya kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk saudara Farhan atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas A, di mana di sini kita disuruh membuat 5 sheet yang terdiri atas nilai harian, nilai sumatif, rekap nilai akhir, statistik kelas, dan juga yang terakhir yaitu grafik distribusi. Nah, di sini kita membuat terdiri dari 32 nama siswa dan juga kelasnya tentu saja. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata dari setiap nama siswa tersebut, nilai dari setiap nama siswa tersebut. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek A, yaitu kita disuruh menentukan 5 sheets. Nah, di sini kita lihat ada nilai harian. Sheet pertama nilai harian, nilai sumatif. Oke, baik, di sini kita masuk ke tugas 1, yaitu kita menentukan 5 sheets terdiri dari nilai harian, nilai sumatif, rekap akhir, statistik kelas, grafik distribusi, dan juga yang terakhir grafik distribusi. Baik, kita masuk ke yang awal ya, yaitu nilai harian. Di sini kita menentukan 32 nama siswa yang sudah kita tentukan di sini, dan juga kita menghitung setiap KD dari rata-rata KD dari masing-masing siswa dan menentukan nilai rata-ratanya. Bagaimana caranya? Kita masukkan rumus Excel, yaitu sama dengan average buka kurung, kita blok seluruh nilai yang ada di sini untuk menentukan nilai rata-ratanya. Sudah terblok dan tutup kurung. Selanjutnya kita pencet enter. Nah, sudah terlihat ya teman-teman nilai rata-ratanya. Untuk nilai keseluruhan kita tinggal pencet, kita tinggal blok semua, dan nah, sudah terlihat. Nah, ini nilai rata-rata dari setiap siswa yang ada di sini. Ini tuh untuk nilai harian ya. Ini untuk nilai sumatif. Lanjut ya. Kita di nilai sumatif ada STS, yaitu STS itu adalah UTS dan juga UAS. Nah, ini nilai UAS dan juga UTS kita rata-ratakan dan kita taruh di rekap akhir. Nih, ada rekap akhirnya, nilai harian sudah ada, nilai UTS sudah ada, nilai UAS juga sudah ada. Kita tentukan rata-rata di nilai harian, UTS, dan UAS. Nih, rata-ratanya ini menentukan baik cukup A, B, C, atau D-nya setiap anak. Nih, kita sudah menentukan rekap akhirnya. Lanjut kita ke statistik kelas. Nah, di sini ternyata setelah kita jumlahkan di rekap akhir tadi, ketemulah rata-rata kelas, rata-rata setiap kelas, yaitu 82,9. Ini rata-rata nilai kelasnya, nilai tertinggi diraih oleh nilai 95,2, nilai terendah di 68,2. Nah, ini standar defisiasinya ini, dan juga di sini modus predikatnya rata-rata tuh B. Baik, ini untuk grafik distribusinya ya. Ternyata setelah kita totalkan,
predikat yang mendapatkan A, B, C, dan D ini ada di sini. Predikat A ada 7, B ada 15, C ada 7, D juga ada 3. Berarti yang tidak lulus di sini ada 3 siswa. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk tugas A. Selanjutnya kita beralih ke tugas B yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dwi Yulianti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Kira, yaitu ada menjelaskan tentang dashboard analisis nilai kelas. Yaitu ada panel 1. Berdasarkan di sini ada rata-rata nilai akhir kelas adalah bernilai 92,925 dengan persentase ketuntasan sebesar 91%. Dan yang kedua, nilai tertinggi diperoleh Azadia Putri Maulana dengan nilai 95,2. Sedangkan nilai terendah diperoleh oleh Aulia Alivia dengan nilai 68,2. Distribusi nilai menunjukkan terdapat 7 siswa predikat A, 25 siswa predikat B, dan tidak ada siswa yang memperoleh predikat C maupun D. Elemen dengan nilai tertinggi adalah Al-Quran dan hadis, sedangkan elemen yang perlu mendapat perhatian lebih adalah akidah akhlak. Selanjutnya ada panel 2, distribusi predikat dan interprestasi. Mayoritas siswa atau sekitar 78% berada pada predikat B. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi PAI sudah baik secara umum. Sebanyak 22% siswa memperoleh predikat A, sangat baik. Ini menunjukkan adanya kelompok siswa yang memiliki penguasaan materi yang sangat baik. Tidak terdapat siswa pada kategori C maupun D, sehingga secara keseluruhan capaian belajar siswa tergolong memuaskan. Dan yang ketiga, panel 3, perbandingan rata-rata per elemen PAI, yaitu elemen Al-Quran dan hadis memperoleh rata-rata tertinggi, yaitu 82,25 siswa mampu membaca dan memahami materi dengan cukup baik. Pada elemen fikih, rata-rata nilai mencapai 83,17. Namun masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendampingan pada materi praktek ibadah tersebut. Sementara itu, elemen akidah akhlak memperoleh rata-rata sekitar 82,13. Nilai ini masih baik, tetapi perlu ditingkatkan dalam pembiasaan sikap dan karakter peserta didik. Selanjutnya ada panel 4, prioritas program, yaitu terdapat beberapa siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena nilai dan ketuntasannya masih sangat rendah. Program yang direncanakan antara lain yaitu ada remedial, pendampingan belajar, bimbingan individu, serta latihan sosial tambahan. Tujuan program ini adalah membantu siswa mencapai ketuntasan belajar dan meningkatkan pemahaman materi PAI. Dan yang terakhir yaitu ada panel 5, rekomendasi pedagogi, yaitu strategi pertama adalah meningkatkan aktivitas pembelajaran Al-Quran dan hadis melalui latihan. Selanjutnya strategi berikutnya adalah menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi, kelompok, kuis, dan pembelajaran berbasis proyek. Jadi fokus peningkatan prioritas ini fokus utama untuk meningkatkan pada akidah akhlak, terutama dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif siswa. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain membiasakan sikap yang religius, teladan kepada guru, dan penguatan praktik nilai-nilai pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Linda Putri. Dipersilakan. Kelompok kami itu membuat instrumen evaluasi kognitif digital menggunakan platform Quizizz. Nah, platform ini dipilih karena memiliki tampilan yang menarik, interaktif, dan dapat memberikan hasil penilaian secara otomatis. Nah, instrumen yang kami buat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa,
pada materi fikih tentang puasa kelas 8. Terdapat 20 soal yang terdiri dari pilihan ganda gambar, isian singkat, analisis kasus, dan esai terbuka. Nah, cara penggunaan kuis ini cukup mudah. Nah, guru terlebih dahulu membuat soal kuisis, kemudian membuat link atau kode kuisis kepada siswa. Nah, setelah itu siswa masuk ke kuis, mereka dapat mengerjakan soal sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, setelah selesai, sistem akan langsung menampilkan skor dan hasil pengerjaan siswa. Nah, fitur utama yang kami manfaatkan adalah penilaian otomatis, penggunaan waktu pengerjaan, laporan hasil belajar, dan analisis butir soal. Nah, melalui fitur analitik ini, guru dapat mengetahui soal mana yang paling banyak dijawab salah, serta melihat tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dikerjakan. Nah, dengan menggunakan kuisis, proses evaluasi menjadi lebih efektif, menarik, dan membuat guru dapat mudah dalam mengelola hasil penilaian secara cepat dan akurat. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Farah Nifaliani. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik, izin menjelaskan yaitu tentang proyek B yang bagian 2, yaitu tentang penilaian diri sendiri atau self assessment. Nah, di sini kita membuat 15 pernyataan self assessment, yaitu mencakup tentang 8 sikap spiritual dan juga 7 sikap sosial. Nah, di sini kami sudah membuat link Google Form dan juga isiannya itu ada skalanya, ada 4. Yang pertama itu tidak pernah, kedua kadang-kadang, ketiga sering, dan keempat selalu. Nah, yang kedua itu ada Google Form tentang penilaian antar teman. Nah, itu kami membuat 10 soal pertanyaan yang akan dijawab oleh rekannya atau teman sejawatnya. Selanjutnya yaitu tentang form refleksi jurnal. Yang pertama yaitu materi tentang peduli terhadap lingkungan. Nah, yang akan ditanyakan yaitu tentang setelah mempelajari pentingnya menjaga lingkungan, tindakan apa yang sudah kamu lakukan di sekolah atau di rumah. Nah, itu menjadi refleksi siswa dengan materi peduli terhadap lingkungan. Yang mana tujuannya yaitu jurnal refleksi ini untuk mengajak siswa untuk lebih peka terhadap lingkungan di sekitar. Siswa diajak berpikir secara lebih nyata, yaitu tindakan sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan juga memberitahu kepada temannya bahwa pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu jurnal refleksi tentang pentingnya bersyukur kepada Allah. Nah, setelah mempelajari tentang syukur, yaitu pertanyaannya, hal apa yang paling kamu syukuri minggu ini? Bagaimana cara kamu menunjukkan rasa syukur tersebut? Nah, tujuan dari pertanyaan ini adalah isi pedagogisnya, yaitu tentang membantu siswa menyadari bahwa banyak hal baik dalam hidup yang patut disyukuri. Nah, melalui kegiatan refleksi ini, siswa diajak untuk lebih menghargai nikmat yang diberikan Allah, yaitu nikmat waktu, nikmat kesehatan, dan masih banyak lainnya. Nah, dan juga membiasakan diri untuk menunjukkan rasa syukur melalui sikap positif seperti rajin belajar, beribadah, dan membantu orang lain. Mungkin itulah hasil dari proyek B. Selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa, silakan. Baik, ini melanjutkan presentasinya yang berjudul Instrumen Evaluasi Psikomotorik Digital. Nah, itu ada instrumen 1 yaitu rubrik penilaian praktik wudhu dan tayamum. Instrumen ini digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam melaksanakan ibadah wudhu dan tayamum sesuai tuntunan syariat. Nah, penilaian dilakukan menggunakan rubrik dengan beberapa aspek yang memiliki bobot berbeda. Kategori penilaiannya itu ada 4, yaitu sangat baik, kemudian 3 itu baik, kemudian ada 2 itu cukup, dan ada 1 itu perlu bimbingan. Nah, kemudian keempat ada aspek penilaian. Yang pertama itu membaca niat, nilainya 20%.
menilai kemampuan siswa membaca niat dan doa sudah wudhu dengan benar sesuai makhraj dan kelancaran bacaan. Yang kedua itu ada ketepatan urutan gerakan, itu 25%. Menilai kemampuan siswa melakukan seluruh rangkaian gerakan tubuh sesuai urutan yang benar. Kemudian yang kelima itu ada aspek penilaian lanjutan. Yang ketiga itu kesempurnaan basuhan, nilainya 15%. Menilai apakah seluruh anggota tubuh dibasuh secara sempurna sesuai ketentuan. Terus keempat ada ketelitian gerakan, itu 15% juga. Menilai ketelitian siswa dalam melakukan gerakan dan membasuh anggota tubuh tanpa ada bagian yang terlewat. Kemudian yang keenam itu ada aspek penilaian lanjutan. Yang kelima ada kedisiplinan, itu 10%. Nilai sikap siswa selama praktik seperti bersikap tenang, tidak bercanda, menggunakan air secara bijak, serta menunjukkan adat berwudu yang baik. Kemudian yang ketujuh itu ada petunjuk penggunaan rubrik. Yang pertama, guru membuat Google Form berbentuk rubrik penilaian. Yang kedua, setiap aspek dinilai menggunakan skala 1 sampai 4. Yang ketiga, guru melakukan penilaian melalui smartphone saat siswa praktik. Yang keempat, nilai diberikan sesuai performa siswa. Kemudian yang kelima, ada data tersimpan otomatis dalam Google Spreadsheet. Yang keenam, ada hasil penilaian dapat langsung direkap. Dan yang terakhir, ada dokumentasi foto atau video dapat ditambahkan sebagai bukti autentik. Nah, yang kedelapan itu 1 sama dengan 4, aspek 2 sama dengan 4, aspek 3 sama dengan 3, aspek 4 sama dengan 4, dan aspek 5 sama dengan 3. Nah, hasil perhitungan menunjukkan nilai akhir siswa sebesar 87,5. Instrumen ini digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menyampaikan materi kisah Nabi melalui video yang direkam secara mandiri. Nah, tujuannya melatih keterampilan komunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengembangkan kemampuan presentasi siswa. Yang ke-10 ada panduan sebelum merekam. Itu siswa perlu mempelajari kembali materi yang akan dipresentasikan, membuat poin-poin penting, memilih tempat yang tenang dan terang, dan memastikan baterai dan kuota internet mencukupi. Kemudian yang ke-11 ada panduan saat merekam. Itu menggunakan posisi kamera horizontal, kemudian wajah terlihat jelas, berbicara dengan suara yang jelas dan cukup keras, kemudian menggunakan bahasa yang sopan, dan terakhir menunjukkan sikap percaya diri selama presentasi. Yang ke-12 itu ada pengiriman video. Itu ada format video MP4 atau MV. Kemudian diberi nama file sesuai ketentuan, kemudian upload melalui Google Drive atau Google Classroom, dan pastikan video dapat diakses dulu sebelum batas pengumpulan. Yang ke-13 ada spesifikasi teknis video. Yang pertama ada durasi 3-5 menit, kemudian posisi kamera landscape atau horizontal, kemudian angle kamera, wajah dan tubuh bagian atas terlihat, kualitas audio jelas tanpa noise berlebihan, pencahayaan wajah terlihat terang, format file MP4 atau FV, kemudian resolusi minimal 720 dan bahasa Indonesia yang sopan dan mudah dipahami. Yang terakhir itu ada penutup. Instrumen evaluasi psikomotorik digital memberikan kemudahan bagi guru dalam melakukan penilaian keterampilan secara objektif, efisien, dan terdokumentasi. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Farhan. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan-penjelasan dari rekan-rekan sekalian. Nah, dari proyek ini kami belajar bahwasanya teknologi dapat membantu proses evaluasi pembelajaran menjadi lebih efektif, objektif, dan mudah dianalisis. Selama pekerjaan, kami menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam penyusunan instrumen dan pengolahan data. Namun, melalui kerjasama tim dan diskusi, tantangan tersebut dapat kami selesaikan dengan baik. Kedepannya, kami berharap sistem yang kami buat dapat terus berkembang
dapat terus dikembangkan agar lebih lengkap dan bermanfaat bagi guru maupun peserta didik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.